Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frilia Winda Nurhasana, NIM 2011210164. Di sini saya akan membaca secara singkat tentang makalah dari kelompok 8 sampai kelompok 14 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Langsung saja ke kelompok 8 yang mana membahas tentang sebab-sebab konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Ada 4 penyebab konflik dalam masyarakat yang beragam. Yang pertama ada perbedaan pendirian dan keyakinan. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama yang jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal. Konflik sosial akibat dari perbedaan keyakinan dan pendirian ini tidak mudah menanganinya karena menyangkut soal keyakinan sehingga butuh penanganan secara berkesinambungan dengan pendekatan-pendekatan yang bijak dan penerapan hukum yang tegas. Dan yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan. Konflik ini yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Dan yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Contoh konflik yang biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, misalnya pemutusan hubungan kerja di pabrik. Pengusaha pabrik memiliki kepentingan agar usahanya terus berproduksi dan menghasilkan laba. Satu cara laba yang diambil adalah mengurangi karyawan. Selanjutnya yang keempat ada faktor perubahan sosial. Perubahan sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat juga menyebabkan konflik. Perubahan sosial yang menurun di mana seseorang turunnya kedudukan individu ke posisi atau kedudukan lain yang lebih rendah derajatnya dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya, makalah kelompok 9 membahas tentang beberapa perang yang berlatar belakang motif agama, divide and impera ala Belanda serta perlawanan bangsa Indonesia. Baik, di sini strategi Belanda yang paling berhasil dalam menghadapi perlawanan dari penguasa lokal bangsa Indonesia, yaitu dengan melakukan politik adu domba atau divide and impera, yang artinya pecah dan berkuasa, serta perang Saparua, perang Padri, perang Diponegoro, atau Perang Jawa, Perang Aceh, Perang Banjar, dan Perang Jagaraga juga merupakan contoh politik divide and impera yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya makalah kelompok 10 membahas tentang gerakan modern Islam di Indonesia, 13 Islam di Indonesia, zaman modern dan kontemporer gerakan modern Indonesia, asal-usul dan perkembangan, perjuangan kemerdekaan umat Islam, organisasi politik dan sosial Islam dalam suasana Islam kemerdekaan. Perkembangan Islam pada masa modern ini mempunyai banyak problem dalam negeri, terutama masalah politik. Islam dewasa ini perkembangan yang dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada seperti partai-partai dan organisasi Islam atau Muhammadiyah dan NU. Di samping itu, organisasi-organisasi Islam terutama Muhammadiyah dan NU, dua organisasi terbesar di tanah air, terus diperhatikan oleh setiap kekuatan. Kebangkitan Islam dewasa ini bagaimanapun akan mempunyai dampak politik juga. Umat Islam dengan segala keberaniannya telah melepaskan suatu wadah politik. Dengan lapang dada mereka menerima Pancasila dan berharap dapat mengisinya dengan nilai-nilai agama. Mereka ingin agar pihak-pihak lain yang selama ini memandang curiga terhadap Islam dapat mempercayai ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Selanjutnya, makalah kelompok 11 yang membahas tentang
Kondisi umat Islam di Indonesia pada kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Awalnya para nasionalis Muslim agak kecewa dengan keputusan PPKI dalam konstitusi seluler yang memiliki kemungkinan besar dapat diterima berbagai kalangan. Setelah beberapa waktu kemudian, keputusan dari KNIP atau pengganti PPKI membuat kekhawatiran umat Islam sedikit lega. Sidang KNIP tersebut mengatakan bahwa perlu dibentuk Kementerian Keagamaan untuk mengatur soal-soal keagamaan, sehingga tidak lagi bercampur dengan Kementerian Pendidikan. Adanya Departemen Agama ternyata tidak mampu meredam konflik ideologi pada masa sesudahnya yang menjadikan munculnya kembali pertikaian. Munculnya partai-partai dapat dikategorikan 3 aliran utama, diantaranya PSII, Masyumi, dan NU. Dalam masa revolusi, konflik ideologi dapat disaksikan melalui pergantian-pergantian kabinet yang silih berganti setelah pemilu pertama pada tahun 1955. Dialog ideologi muncul secara terbuka, sebagaimana terjadi dalam BPUPKI. 3 ideologi di atas diantaranya Islam, Pancasila, dan sosial ekonomi. Namun tidak ada satupun aliran yang menang dan menghasilkan suatu pertimbangan kekuatan kompromi dalam bidang politik. Partai-partai Islam terus berusaha, namun usaha berakhir dengan adanya dekrit presiden pada tahun 1959. Konstituanti dinyatakan bubar dan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. Tujuannya sebagai penengah tanda adanya era baru, yaitu demokrasi terpimpin. Makalah selanjutnya kelompok 12 yaitu membahas tentang kondisi umat Islam dulu, kini, dan yang akan datang dari berbagai perspektif tentang perkembangan tasawuf di dunia Islam dan aliran-aliran terekat-rekatnya. Perkembangan terekat di Indonesia bermula dengan adanya ajaran tasawuf yang dipadukan dengan ajaran sufistik India dan sufistik pribumi, kemudian dianut oleh kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Dengan adanya proses tersebut, secara berangsur-angsur terekat mulai berkembang di Indonesia. Selanjutnya, makalah kelompok 13 membahas tentang peninggalan-peninggalan bercorak Islam di Indonesia. Ada 7 peninggalan di Indonesia, yaitu yang pertama ada Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam pertama adalah keberadaan dari Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak juga dikenal sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Yang kedua ada Masjid Agung Gede Kauman. Masjid ini merupakan tempat ibadah umat Islam dari Kesultanan Yogyakarta atau Kerajaan Mataram Islam. Masjid Gede Kauman terletak di sebelah barat alun-alun utara atau alun-alun Lori Yogyakarta yang termasyhur. Yang ketiga ada Masjid Sunan Ampel. Terletak di Surabaya, Masjid Sunan Ampel ini sudah berdiri sejak tahun 1421 silam. Masjid Sunan Ampel juga menjadi saksi sejarah syiar agama Islam di tanah air. Masjid Sunan Ampel didirikan oleh Sunan Ampel bersama dengan sahabatnya Mbah Son Haji dan Mbah Soleh. Yang keempat ada Masjid Raya Baitur Rahman. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam berikutnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi saksi dari salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia, pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam. Yang kelima ada Istana Sultan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam tertua yang terdapat di Kepulauan Maluku. Istana ini merupakan kediaman Sultan Ternate yang bergaya abad ke-19. Yang keenam ada Makam Fatimah binti Maimun. Makam ini terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dari makam tersebut, Fatimah binti Maimun dipercaya meninggal pada 1082 Masehi. Koin emas. Yang ketujuh ada koin emas. Peninggalan sejarah berikut adalah koin emas. Salah satu koin emas yang terkenal adalah koin emas Kerajaan Aceh yang juga merupakan koin emas tertua di Nusantara. Selanjutnya, makalah kelompok 14 membahas tentang aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan perekonomian. Pengenalan Islam ke Nusantara tentu berpengaruh besar terhadap kebudayaan dan pola hidup masyarakat Nusantara saat ini. Islamisasi berdampak pada setiap elemen kehidupan mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, budaya,
dan politik. Pengaruh penyebaran Islam kemudian masuk ke dalam kerajaan-kerajaan pada masa itu. Buntut dari penyebaran tersebut adalah terdapat bangunan bercorak Islami di berbagai daerah. Dikatakan dalam penyebarannya, para wali songo merangkul budaya masyarakat lokal hingga berbaur dengan budaya adat setempat. Eksistensi bentuk peninggalan kerajaan Islam yang masih berdiri dan bisa ditemui sampai saat ini seperti masjid dan keraton. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.